Bab 1868 memperkuat bela diri. Saat ini, Darren dipenuhi dengan amarah. Jerry datang karena dirinya, dan ia setuju untuk bergabung dengan sekte bela diri karena dia. Poggin jelas-jelas sudah setuju, bahkan jika Jerry bergabung dengan sekte bela diri, Poggin tak akan memaksa Jerry untuk tinggal di sana atau melakukan apapun untuk sekte bela diri. Semua tergantung pada keputusan Jerry sendiri. Namun sekarang, Poggin harus membela seorang pembunuh besar yang melakukan kultivasi darah. Kalau Deon benar-benar dilepaskan, apa dia akan membalas dendam pada Jerry di masa depan? Apa dia akan menggunakan orang-orang di sekitar Jerry untuk mengancamnya? Semua ini masih belum diketahui, tetapi dari karakter Deon, sangat mungkin dia akan membalas dendam pada Jerry. Miro juga menjadi gelisah, ia segera berkata, "Ayah, Deon diam-diam melakukan kultivasi darah, itu sendiri adalah dosa besar. Untuk melakukan kultivasi darah, dia pasti membunuh banyak ahli bela diri yang tidak bersalah. Kenapa kau masih mempertahankannya?" Plak. Di tengah keterkejutan semua orang, Poggin dengan keras menamparkan Miro, dan marah berkata, "Tutup mulutmu. Kau kepala sekte, atau aku?" Wajah Poggin penuh kemarahan. Darren adalah adiknya sendiri, dan di antara mereka telah ada dendam besar. Dia tidak bisa menyakiti Darren, tetapi Miro adalah anaknya sendiri. Berani menentangnya di hadapan begitu banyak orang membuatnya sangat marah. Wajah Miro dipukul dengan jelas, darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Poggin dengan kedua matanya yang merah, terus berkata, "Ayah, Deon harus mati. Kau tak boleh mengabaikan aturan sekte demi seorang penjahat yang sangat jahat." Setelah mengatakan itu, ia memandang ke arah Jerry di arena pertarungan dan berseru dengan keras, "Tuan Yang, aku mendukungmu untuk membunuh Deon." Sejak Deon mulai melakukan kultivasi darah, ia sudah ditakdirkan untuk mati. Wajah Darren menjadi lebih baik setelah itu, dia menatap tajam Poggin dan mengatakan, "Poggin, kau benar-benar tak sebanding dengan putramu." Setelah itu, ia juga melihat ke arah Jerry dan berseru dengan keras, "Tuan Yang, jangan pedulikan Poggin. Apakah Anda ingin membunuh Deon atau tidak, itu terserah Anda. Tidak ada yang berhak meminta Anda melakukan apapun. Lagi pula, sebelum bergabung dengan sekte bela diri, Poggin sudah menyetujuimu bahwa setelah kau bergabung dengan sekte bela diri, dia tak akan mengusik kebebasanmu." Melihat adik dan anaknya berdiri di pihak yang berlawanan di hadapan begitu banyak orang, ekspresi di wajah Poggin sangat tidak enak. Ada aura yang samar-samar terpancar dari dirinya. Carlos melihat Poggin dengan pandangan yang berarti. Charles yang berada di sampingnya juga sangat marah. Ia berteriak kepada Jerry, "Kak Chen, kalau kau tidak membutakan kedua mata pria brengsek itu, dia pasti akan membalas dendam padamu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman adalah dengan membunuhnya." Para ahli bela diri teratas dari sekte bela diri tidak mengeluarkan suara, meskipun mereka tahu bahwa Deon pantas mati, mereka tidak akan mengambil sikap dalam situasi ini. Di tengah arena, Deon dipenuhi dengan rasa sakit karena matanya yang terluka parah. Walaupun dirinya buta, kekuatan bela dirinya tidak terpengaruh, tapi dia penuh dengan amarah. Jerry berdiri di hadapannya, dengan mata yang berwarna merah darah dingin, dan aura kejahatan masih menyelimuti sekujur tubuhnya. "Jerry, kau akan mati." Deon hampir meraung, "Kau berani membutakan mataku, aku akan membuatmu tak punya tempat pemakaman." Jerry menatap dingin lawannya. Baginya, Deon saat ini hanya sampah, meskipun dia kuat, apa artinya? Pertarungan antara ahli bela diri selalu menentukan dalam sekejap. Lebih lagi, kedua orang ini memiliki kekuatan yang seimbang, tapi sekarang salah satu dari mereka kehilangan penglihatannya. Alasannya tidak segera bertindak adalah karena dia mempertimbangkan apakah dia harus membunuh atau tidak. Kalau dia membunuh Deon, harapan untuk memasuki kuil Dewa Perang bisa sirna. Baginya, apakah dia mendapatkan warisan Dewa Perang tidak masalah. Tapi bagi Darren itu berbeda. Darren sudah tua dan kekuatan bela dirinya belum mencapai alam transenden tingkat 9. Memasuki kuil Dewa Perang adalah satu-satunya harapannya untuk menjadi lebih kuat. Tapi jika Deon Duha dilepaskan, apa dia akan berhenti membalas dendam? Mungkin tidak.
Waktu berlalu, tapi Jerry masih belum bertindak. Atmosfer di tempat itu tegang. Pogin juga tidak lagi membujuk Jerry untuk membiarkan Deon pergi. Dia terlihat bingung. Tiba-tiba, Jerry berkata, "Deon, bagaimanapun juga, kau juga adalah seorang ahli bela diri yang telah menginjak alam surgawa. Kau sebaiknya menyelesaikan ini sendiri." Akhirnya, dia membuat keputusan untuk membiarkan Deon membunuh dirinya sendiri. Suasana menjadi gaduh, semua orang sangat terkejut. Ekspresi Duha semakin merajalela, wajahnya dipenuhi kemarahan. Ia berkata sambil menggertakkan gigi, "Kau pikir siapa dirimu, berani menyuruhku untuk membunuh diriku sendiri?" Brengsek. Dengan geram, Deon meluncur menuju Jerry. Kata-kata Jerry bagi Deon merupakan penghinaan. Walaupun ia tak bisa melihat, ia bisa merasakan arah Jerry. Hampir dalam sekejap ia sudah berdiri di depan Jerry, lalu dengan keras menghantamkan telapak tangannya. Mata Jerry dingin, menghadapi seorang buta, ia sebenarnya bisa dengan mudah menghindar, tapi ia memilih untuk menantang, semangat tempurnya memuncak. Boom! Sedetik kemudian, kedua telapak tangan bertemu dalam benturan hebat, meledakkan suara dahsyat, kekuatan besar seperti kehancuran langit dan bumi menyebar ke segala arah. Tanah di bawah kaki mereka retak, debu terbang ke udara. Para ahli bela diri puncak sekte bela diri segera bertindak untuk menekan aura bela diri yang menyebar ke segala arah. Tapi gelombang kekuatan dari pertarungan mereka masih menyebabkan cedera serius pada beberapa ahli bela diri alam transenden tingkat 9 puncak, bahkan membuat mereka muntah darah dan terpental. Dapat dibayangkan, kedua pihak yang sedang bertempur harus menahan serangan seberapa kuat. Mereka terus saling menantang dengan gila, menyebabkan kekacauan di arena. Kalau tidak ada ahli bela diri sekte bela diri teratas yang bertindak untuk menekan gelombang pertarungan, mungkin seluruh sekte bela diri akan dihancurkan oleh gelombang kekuatan yang luar biasa ini. Kak Chen bisa-bisanya sudah begitu kuat. Dia baru saja mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir, seberapa kuat dia kalau mencapai alam transenden tingkat 9 puncak. Charles mengeluarkan suara penuh kagum dan kekaguman. Semakin kuat Jerry, semakin besar tekanan yang dia hadapi. Telah berusaha keras mengejar Jerry, tapi kesenjangan antara keduanya semakin besar. Carlos tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saat ini kecepatan latihanmu tidak kalah dengan Jerry, mungkin bahkan lebih cepat." Charles memahami maksud Carlos. Saat ini, ia berlatih di ruang bawah tanah Sekte Iblis, yang berada tepat di bawah aliran energi spiritual yang sangat kaya. Di lingkungan seperti itu, kecepatan latihan Charles melonjak pesat. Charles khawatir, apa Kak Chen berada dalam bahaya? Carlos tersenyum, "Apa kau tidak sadar bahwa Jerry tak menggunakan semua kemampuannya?" Charles tercengang, baru menyadari bahwa Jerry bahkan tidak menggunakan kekuatan unsur atau bahkan alam demonik. Sekarang dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan pribadinya dalam pertarungan dengan Deon. Carlos dengan wajah kagum berkata, "Pertempuran sudah diputuskan. Jerry bisa membunuh Deon dengan mudah, tapi sekarang, dirinya sedang menggunakan Deon untuk memperkuat bela dirinya sendiri." Bersambung. Bab 1869 menghadapi ujian dengan tubuh. Di tengah arena pertarungan, Jerry dipenuhi semangat perang yang mengalir di seluruh tubuhnya, aura bela diri yang kuat terus meletup dari dalam dirinya. Deon, dengan kedua matanya yang buta, penuh dengan kemarahan yang terdistorsi, ia terus-menerus menyerang Jerry. Jerry menanggapi dengan tenang, tanpa panik sedikitpun. Boom, boom, boom. Kedua orang itu bertabrakan dengan keras, setiap serangan adalah serangan yang mematikan. Para ahli bela diri sekte bela diri tercengang, seperti sedang menonton pesta visual. Kedua orang itu adalah puncak kekuatan di bawah alam surgawa, bahkan ahli bela diri alam transenden tingkat 9 puncak biasa pun, jika berhadapan dengan salah satu dari Jerry atau Deon, mungkin hanya akan berakhir dengan kematian. Pogin, yang duduk di kursi utama, wajahnya agak muram. Kekuatan Jerry melebihi bayangannya. Jika pertarungan terus berlanjut, Pogin pasti akan mati. Tetapi, kalau Deon benar-benar mati,
itu akan menjadi masalah besar. Miro, dengan kagum, memandangi kedua orang di arena, dan dengan terkejut berkata, Tuan yang benar-benar aneh di antara yang aneh. Sebelumnya kupikir bakat bela diriku sangat bagus, tapi sekarang jika dibandingkan dengan Tuan Yang, bakat bela diriku hanya sampah. Bukan hanya Miro yang berpikir demikian, para ahli bela diri sekte bela diri lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Boom! Pada saat itu, suara benturan yang keras terdengar, Deon terlempar ke udara. Sebelum ia mendarat, ia memuntahkan darah, dan jatuh berat beberapa meter dari sana. Arena menjadi sunyi, semua orang terpaku menatap apa yang terjadi di depan mereka. Setelah Deon jatuh ke tanah, dirinya penuh dengan darah, mencoba bangkit, tapi menyadari bahwa lukanya terlalu parah, ia sama sekali tidak bisa bangkit. Jerry berdiri di tempatnya, bajunya berdesir, seperti dewa di antara langit dan bumi. Aura bela dirinya terus meletup, dan di sekitarnya muncul pusaran energi yang sangat menakutkan. Di langit di atas sekte bela diri, mendadak awan hitam berkumpul, sejumlah kilat menerangi langit, seolah-olah akan memecah langit. Duar, duar, duar. Sejumlah kilat menderu turun dari langit, membludak di sekitar Jerry, dan tanah di sekitarnya menjadi gurun. Semua ahli bela diri di bawah alam transenden tingkat 9 puncak mundur 1000 meter. Darren langsung bangkit berdiri dan berseru kencang. Setelah mendengar kata-kata Deon, para ahli bela diri sekte bela diri akhirnya sadar, meskipun tak tahu apa yang terjadi, tapi jika pemimpin memerintahkan untuk mundur, pasti ada bahaya besar. Seketika itu pula, para ahli bela diri sekte bela diri mundur 1000 meter. Hanya ahli bela diri alam transenden tingkat 9 puncak dan di atasnya yang berani tetap berada di tempat. Carlos mendongak ke arah langit dengan serius, dan berseru, berdiri di belakangku. Baik. Charles langsung sembunyi di belakang Carlos, dengan tingkat bela dirinya saat ini. Kalau kilat yang tadi turun mengenainya, dia mungkin akan langsung mati. Charles penuh kekhawatiran, Guru, apa yang terjadi? Carlos dengan serius menjawab, aku merasakan aura bencana. Bencana surgawi. Charles tercengang. Carlos mengangguk-anggukkan kepalanya, ini bencana surgawi yang lebih kuat dari yang pernah kulihat sebelumnya. Kalau seluruh ahli bela diri melewati bencana seperti ini, mungkin 99% orang akan tewas. Charles semakin terkejut. Pogin, yang tak jauh dari situ, juga tampak sangat serius. Sebagai pemimpin sekte bela diri, ia telah melihat banyak gambaran para pendahulunya melewati bencana surgawi, tapi belum pernah melihat bencana surgawi yang begitu kuat. Ayah, itu bencana surgawi. Miro tampak kebingungan, memandang Pogin yang berada di sebelahnya. Pogin memberi penjelasan dengan serius, mungkin. Miro sangat tidak paham, apa maksudnya mungkin. Pogin melanjutkan penjelasannya, di antara orang-orang yang ada di sini sekarang, hanya Jerry yang kemungkinan besar akan melewati bencana surgawi, tapi dari dirinya, aku tidak merasakan aura yang akan meledak. Selain itu, walaupun kekuatannya sangat kuat, tapi dia hanya di alam transenden tingkat 9 tahap akhir, bahkan belum mencapai alam transenden tingkat 9 puncak, bagaimana mungkin dia ingin melewati alam surgawa. Tapi, bencana surgawi ini sepertinya datang untuknya, kenapa begitu, aku juga tak memahaminya. Miro baru saja memahami, dan dengan hati-hati melihat petir di atas sekte bela diri, lalu memandang ke arah Jerry, dan bertanya dengan suara rendah, apa Tuan yang memiliki situasi khusus, mungkin langit ingin menekan dia karena bakat bela dirinya terlalu aneh. Pogin memandangi Miro, tapi tidak mengatakan apa-apa. Deon, yang tergeletak di genangan darah, juga penuh dengan kejutan, sebagai salah satu puncak ahli bela diri yang hanya setengah langkah menuju alam surgawa tahap awal, walaupun dirinya tak bisa melihat, ia bisa merasakan aura bencana itu. Dia sudah terlalu terluka untuk bisa bangkit lagi, jadi bencana surgawi ini tentu tidak bisa dia ciptakan, jika bukan dia, maka hanya bisa menjadi Jerry. Tidak, ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Deon tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan.
Sebagai salah satu yang paling berpengalaman di antara para anggota sekte bela diri dalam dunia sekuler, dia tahu lebih banyak. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, beberapa kilat menderu turun dan berulang kali menghantam di sekitar Jerry. Tanah di sekitar Jerry telah menjadi gurun. Berbeda dengan perasaan orang lain, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kilat ini tidak tampak bermaksud melukainya, hanya turun di sekelilingnya. Meskipun kilat-kilat tidak jatuh tepat di atasnya, dia masih merasakan kesemutan di tubuhnya, masih merasakan sisa-sisa kekuatan kilat yang menyentuhnya, meskipun kekuatannya jauh lebih lemah. Bagi orang lain, bahkan terlihat ada kilat-kilat kecil yang kadang-kadang muncul di tubuhnya. Kilat-kilat kecil itu bergerak di sekitar tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Setiap pori di tubuhnya, seolah-olah telah terbuka. Kilat-kilat kecil ini, melalui pori-porinya, menembus setiap bagian tubuhnya. Jerry dengan jelas merasakan bahwa kilat-kilat ini terus meresap ke dalam tubuhnya, kekuatan fisiknya, seolah-olah semakin kuat. Tiba-tiba, muncul sebuah pemikiran yang sangat berani di benaknya, meskipun dia belum mencapai tingkat alam surgawa, tapi kekuatan fisiknya sudah sangat kuat. Apakah bencana surgawi ini mungkin terjadi karena tubuhnya hampir mencapai tingkat alam surgawa? Saat itulah, Deon tiba-tiba berkata sambil menggigit bibirnya dengan marah, menghadapi ujian dengan tubuh. Pernyataan ini mengejutkan seluruh arena. Bahkan Pogin dan Carlos juga terkejut. Pogin menyadari hal ini dengan penuh kekaguman, ternyata dia menghadapi ujian dengan tubuh. Apakah ini tidak hanya menjadi cara penembusan yang dimiliki oleh Dewa Iblis? Carlos juga menunjukkan kejutan yang sama, sambil mengungkapkan ekspresi serius, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau punya cara penembusan yang sama dengan Dewa Iblis? Charles, yang berdiri di sampingnya, terkejut dan bertanya kepada Carlos, Guru, siapa Dewa Iblis? Apa yang membedakan cara penembusan iblis dengan cara penembusan ahli bela diri lainnya untuk mencapai alam surgawa? Bersambung.